Oke, saya jawab pertanyaan yang di kolom komentar. Bagaimana sih proses pembuatan cuka, terutama di pabrik besar ya? Itu kan tiap hari produksi, apakah dibikin gitu? Terus komposisinya gimana? Sebenarnya yang pabrik-pabrik besar itu cukanya itu dari hasil fermentasi produksi kemarin. Jadi misalkan kalau satu hari bikin, contohlah satu karung itu dibikin 4 kali produksi, jadi yang terakhir itu didiamkan atau ditampung ke dalam wadah itu buat besok untuk produksi. jadi jadi itu ya, jadi cuka yang dipakai untuk produksi pabrik-pabrik besar ataupun skala kecil juga itu diperoleh dari hasil fermentasi produksi yang terakhir. Jadi contohnya seperti ini nih. Nah, itu ya. Nah, jadi pertanyaan kan saya itu baru, kemudian tidak ada air bibit ataupun air cuka, air biang. Nah, ini saya sarankan lebih baik kalian cari aman, cari pabrik tahu, terus air dari hasil pembibitannya itu kalian tampung, kemudian kalian bawa pulang. Nah, karena itu gimana ya, untuk bikin tahu kita gitu. Karena itu terpakainya itu kita minta satu kali bisa dipakai berulang-ulang kali terus dan menerus. Jadi nanti yang terakhir kita pakai yang untuk esok, yang terakhir kita pakai yang untuk esok itu ya. Lantas dari mana sih peralatan-peralatan untuk pembuatan tahu untuk kita bikin ataupun kita peroleh? Biasanya untuk peralatan tahu itu, contoh untuk penggodogan aja ataupun penggorengan, ini untuk penggodogan ya, ada 3 jenis. Yang pertama itu jenis stainless, kettle stainless. Tapi kalau untuk uap juga bisa ya, untuk langsung gitu. Untuk kalau untuk yang sekarang itu praktis. Yang pertama itu stainless, yang kedua itu katel dari biasa, katel yang buat kita sehari-hari tapi ukurannya lebih besar, ukuran 38, itu bisa kita pakai. Nah, yang terakhir jenis katel drum yang sudah ditempa ya, jadi seperti katel gitu. Nah, itulah untuk penggodogan itu yang kita pakai. Sedangkan untuk penggorengan itu biasa kita pakai untuk katel penggorengan yang jangan yang agak lengkung ya, jadi agak sedikit terbuka. Untuk lengkapnya peralatan-peralatan seperti itu bisa kalian peroleh di tukang jualan alat-alat dapur, ataupun kan di sekarang itu banyak ya di channel-channel sebelah gitu. Terus di grup-grup mungkin kalian di Facebook bisa kalian lihat gitu, bisa kalian peroleh. Itu sekarang itu bisa online, bisa gampang gitu. Di semua produknya itu bisa kalian peroleh. Nah, tapi kan saya ingin lengkap gitu, satu set peralatan pembuatan tahu itu bisa kalian didapatkan di Koperasi Tahu Tempe Indonesia, atau bisa disebut juga Kopti ya. Itu semua satu set full itu ada. Selain itu kan juga sekarang banyak itu pembuatan peralatan tahu ya. Jadi itu untuk alat-alatnya, semoga kalian jelas. Nah, alatnya apa saja sih? Nah, kan video yang sebelumnya udah kalian tonton ataupun kalian ketahui. Nah, itu ya. Terus pas waktu proses nih, satu lagi,
pas waktu proses kan otomatis air cukanya itu berkurang. Nah, dari mana sih? Jadi hasil pembibitan pertama kan airnya dibuang. Nah, itu tidak dibuang semua, jadi ditambahkan lagi ke dalam air bibit yang pertama, jadi agak begitu hangat. Nah, sedangkan untuk proses yang terakhir itu biasanya digunakan untuk besok proses pengerjaan pembuatan tahu lagi. Untuk selengkapnya nanti kita bikin video setelah proses yang keempat yang hilang, yaitu proses penyaringan. Nanti kita bikin bagaimana sih air cuka itu ataupun air bibit itu bekerja di pabrik-pabrik tahu, baik skala tradisional, modern, skala kecil ataupun skala besar. Jadi itu aja ya untuk video kali ini. Silahkan kalian jangan lupa subscribe, share, dan komennya. Terima kasih. Kalaupun ada pertanyaan silahkan kalian ajukan di kolom komentar, jadilah komentar yang terbaik. Oke, terima kasih, sampai ketemu lagi di video saya berikutnya.